Perkenalkan, nama saya Netanya Kirana Dewi dengan NPM 210118538. Sekarang saya akan mempresentasikan beberapa pertanyaan mengenai gagasan saya sebagai arsitek digital dalam menyelesaikan permasalahan era new normal. Bagaimana konteks praktek arsitektur saat ini? Di arsitektur sebelumnya bisa diartikan sebagai seni dan ilmu merancang serta membangun konstruksi bangunan. Bisa dilihat untuk arsitektur zaman sekarang semakin berkembang. Adapun jenis yang paling mudah kita ingat yaitu arsitektur modern dan arsitektur tradisional. Dari sini saja sudah bisa kita lihat bahwa arsitektur dari zaman dulu hingga zaman sekarang mengalami perubahan-perubahan bentuk yang sangat signifikan. Namun, dengan perkembangan yang ada tidak melupakan para arsitek untuk merekontekstualisasi kembali arsitektur tradisional yang sudah ada sejak dulu. Selain itu, arsitektur zaman sekarang juga dihadapkan oleh era digital, di mana era itu mempermudah kegiatan para manusia secara praktis. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh perkembangan transformasi digital dengan membandingkan peran arsitektur di masa dulu, sekarang, dan masa depan. Perkembangan transformasi digital inilah yang mampu membuat perbedaan bangunan para arsitek setiap zamannya. Perbedaan yang dimaksud di sini berarti setiap bangunan yang dibangun oleh para ribuan arsitek memiliki keunikan tersendiri. Contohnya bangunan rumah Belanda zaman dulu. Bangunan ini memiliki atap yang cukup tinggi dan juga tinggi bangunan yang cukup lumayan sedang. Sedangkan bangunan rumah zaman sekarang memiliki bangunan yang cukup tinggi dan atapnya tidak terlalu tinggi dan dari modelnya itu secara minimalis. Dan bangunan masa depan, kita tidak tahu bangunan masa depan akan jadi seperti apa, tapi contohnya seperti ini karena pastinya manusia terus berinovasi. Yang ketiga, bagaimana peran dan kompetensi yang harus dimiliki arsitek profesional di tengah masyarakat digital. Peran dan kompetensi yang harus dimiliki para arsitek yaitu pertama, pengetahuan tentang mendesain. Lalu yang kedua, ada teknologi. Di sini arsitek harus mampu mendalami pengetahuan akan teknologi. Kemudian yang ketiga, ada administrasi dan manajemen yang berguna untuk perencanaan strategis, alokasi sumber daya, pemodelan sumber daya manusia, metode produksi dan koordinasi antara orang dan sumber daya. Dan yang keempat, ada pembangunan dan konstruksi. Dan yang kelima, layanan pelanggan dan personal. Yang dimaksud di sini bagaimana kita bisa memenuhi standar kualitas dari kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, tidak boleh kita lupakan adalah keselamatan dan keamanan dari suatu bangunan. Yang keempat, berangkat dari analisis SWOT yang pernah dilakukan, bagaimana langkah pengembangan diri sebagai arsitek masa depan. Jadi pengembangan dirinya adalah arsitek harus memiliki pemikiran yang kreatif dan juga keterampilan berpikir kritis di tengah masyarakat digital. Tidak hanya itu, arsitek sekarang juga harus mampu memiliki problem solving skill, skill komunikasi dan kolaborasi yang mampu menciptakan desain bangunan. Hal ini berguna untuk meningkatkan value dari seorang arsitek. Dan tidak lupa, arsitek juga harus mampu menciptakan personal branding yang baik melalui sosmed yang ada di tengah masyarakat digital yang kian berkembang. Yang kelima, bagaimana dampak positif maupun negatif perkembangan iptek terhadap peran arsitek di era digital? Dampak positifnya adalah arsitek dapat melihat berbagai macam studi preseden dan referensi terkait bangunan. Kemudian, banyak software dan website yang membantu para arsitek untuk bekerja, seperti SketchUp, Enscape, dan yang lainnya, mampu menghemat waktu dan membuat bangunan menjadi lebih nyata dibandingkan harus menggambar manual. Kemudian, negatif yang didapatkan adalah yang pertama, adanya pelanggaran hak cipta. Yang kedua, rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan karena sumber daya manusia telah digantikan oleh teknologi digital. Dan yang ketiga, munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta. Yang kelima, bagaimana dampak positif maupun negatif perkembangan iptek terhadap peran arsitek di era digital? Dampak positifnya adalah arsitek dapat melihat berbagai macam studi preseden dan referensi terkait bangunan. Kemudian, banyak software dan website yang membantu para arsitek untuk bekerja, seperti SketchUp, Enscape, dan yang lainnya, mampu menghemat waktu dan membuat bangunan menjadi lebih nyata dibandingkan harus menggambar manual. Kemudian, negatif yang didapatkan adalah yang pertama, adanya pelanggaran hak cipta.
Yang kedua, rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan karena sumber daya manusia telah digantikan oleh teknologi digital. Dan yang ketiga, munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga dapat berguna. Terima kasih.